Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Lumayan, Ye Fan mengangguk, kapal Nuh ini dibuat oleh saya, tentu saja. Saya akan menyerahkannya kepada keturunan saya, kalian semua serakah, kamu pantas mati. Dia tampaknya sangat meremehkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal saat mencoba mendapatkan perahu ini selama ribuan tahun terakhir. Dia melanjutkan, ketiga pikiran ilahi ini awalnya baginya untuk mewarisi semua niat dan esensi bela diriku, tetapi aku telah mengkonsumsi dua pikiran ilahi untuk menghancurkan aturan bumi yang kuat, dan setengah dari pikiran ilahiku dikonsumsi oleh telapak tangan ilahi Prajna barusan. Sekarang, saya hanya tersisa setengah dari pikiran ilahi saya. Ini benar-benar menjengkelkan. Seolah meminta pendapat Yun Xiao, dia bertanya, haruskah aku membiarkannya bergabung sebagian dengan kapal Nuh, atau haruskah aku membiarkannya mewarisi sebagian dari niat bela diriku? Tidak peduli yang mana, itu jauh dari cukup. Tiga indera ilahi saya ini telah tidak aktif selama ribuan tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya setengah dari mereka yang dapat digunakan ketika mereka keluar, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada ribuan tahun yang lalu. Yun Xiao tertawa kaget, ini adalah hal penting yang berkaitan dengan warisan kuil api suci Anda, mengapa Anda bertanya kepada saya? Tanyanya, selama kamu tahu bahwa Ye Fan baik-baik saja, kamu bisa memikirkannya perlahan. Aku tidak akan menemanimu lagi. Saat dia hendak terbang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Ye Fan, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Ye Fan tersenyum, menyela, apakah kamu akan bertanya padaku tentang alam dewa? Empat kata tidak ada komentar. Yun Xiao memberinya jari tengah dengan jijik, lalu terbang pergi tanpa melihat ke belakang. Ye Fan menatap punggungnya sampai dia menghilang, kemudian, dia menoleh ke Tao Ken dan Qi Guang dan berkata, orang ini memiliki nasib surgawi padanya, jadi kamu tidak boleh menjadi musuhnya. Setelah dia selesai berbicara, dia mendarat di cabang pohon besar dan duduk bersila dalam meditasi. Tao Ken dan Qi Guang terkejut, mereka dengan cepat setuju dan berdiri di samping Ye Fan, melindunginya. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Perubahan dalam waktu sesingkat itu membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman, terlalu aneh dan tidak dapat diterima untuk mengatakan bahwa Ye Fan adalah Ye Nantian, tapi temperamen dan kekuatan itu, jika tidak begitu, tidak ada penjelasan lain. Dan dengan kekuatan mereka, apa gunanya melindungi mereka? Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka hanya akan menunggu Ye Fan menyelamatkan mereka. Yun Xiao bola-balik melalui cabang dan daun yang rimbun dengan kecepatan tinggi, bentuk sebenarnya dari pohon cemara kuno sebanding dengan pohon ilahi Kunwu, yang sebesar hutan. Dia mengikuti jejak petir Green kecil, tujuan sang adalah mengumpulkan pohon besar untuk memelihara bola armilari, dan tablet alam ilahinya bisa melakukan hal yang sama, jika bisa menyerap kekuatan hidup yang tak terbatas, kekuatannya akan tak terbatas. Tiga penguasa bela diri itu mati atau terluka, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah King Kecil dan Iblis Besar. King Kecil berhutang budi padanya, dan dia telah bertarung dengan Iblis Besar itu berkali-kali, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Yun Xiao terus mengingat adegan barusan, setiap gerakan yang dilakukan Ye Nantian, serta telapak tangan Prajna, secara bertahap diputar ulang di benaknya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, alam dewa. Saya akan mencapainya pada akhirnya. Bum bum bum. Getaran besar tiba-tiba datang dari depan, dan seluruh hutan mulai bergetar, dedaunan di sekitar mereka bergemerisik, membuat telinga seseorang berdering. Bayangan hitam besar berdiri dari hutan di kejauhan, meraung dan meletus dengan kekuatan yang mencengangkan, langit di sekitarnya dipenuhi dengan kilat dan guntur, itu adalah sosok Green kecil, dan mereka berkelahi. Yun Xiao tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melihat ke atas dan melihat dua tanduk perak di dahi sosok besar itu, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Dua tanduk perak itu melintas dengan kekuatan kuat yang bisa langsung menembus petir King Kecil dan melukai tubuhnya. Sosok itu memiliki gelang giok emas yang tergantung di telinga kirinya, itu adalah gelang sang. Pada saat ini, lingkaran cahaya jatuh pada sosok itu,
seolah-olah cahaya bulan sedang mencucinya, sosok itu diterangi dengan warna perunggu. Apakah ini bentuk asli Sang? Yun Xiao tercengang, biasanya, iblis dipaksa untuk mengungkapkan bentuk asli mereka, karena mereka akan menderita kehilangan vitalitas yang besar dan memasuki periode yang sangat lemah setelah itu, tidak ada yang akan mengungkapkan diri mereka kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Sekarang bentuk asli Sang telah muncul, itu berarti dia akan berusaha sekuat tenaga, dan melakukan upaya terakhirnya. Itu pasti inti dari pohon cemara abadi. Yun Xiao menelan segenggam pil obat dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, lalu terbang menjauh. Di sekitar bentuk asli Sang, Yu dan 3 lainnya berdiri jauh, wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan, hanya Kaisar Ki Surga ke-9 yang bisa menekan petir yang telah diubah menjadi grini, dan mereka tidak bisa membantu sama sekali. Sang adalah salah satu ras paling kuno dalam ras iblis, klan Huodou. Mereka dilahirkan dengan tanduk perak dan mata emas, mereka memiliki kekuatan iblis yang tak tertandingi yang tidak kalah kuat dari Kaisar Ki. Disinilah tubuh asli King berada, kata Li cemas, dia bisa menyerap kekuatan hidup kapan saja, semakin lama kita menyeret ini, semakin buruk bagi Tuan Sang, kalian menggunakan formasi 3 bakat untuk membuka intinya, aku akan pergi dan membantu Tuan Sang. Dia mengeluarkan drum pertempuran dan menginjaknya, bergegas ke domain petir King kecil, tubuhnya juga mulai berubah menjadi iblis, 3 bilah tulang muncul di lengannya yang ramping, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi iblis, rambut panjangnya berkibar di belakang punggungnya, dan kakinya bergerak sesuai dengan ritme tertentu, merobek jalan, suara drum itu seperti tombak emas dan kuda besi, membawa niat membunuh yang tak terbatas saat berguling, seolah-olah mereka telah memasuki medan perang kuno, dan di mana-mana sunyi. Grini sibuk bertarung dengan Sang ketika tiba-tiba, kekuatan di tubuhnya mulai bergerak gelisah, dan suasana hatinya menjadi gelisah, setiap ketukan drum seperti palu yang menghantam jantungnya, dan karena beberapa saat kecerobohan, itu hampir ditekan oleh Sang. Beberapa sinar emas melesat keluar dari mata Sang dan ke dalam petir, menembus tubuh Grini, 2 tanduk perak di dahinya bersinar terang, dan 2 bola energi perak muncul di tangannya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melemparkan mereka ke penjara petir Grini. Dia kemudian berteriak, "Li, keluar! Kumpulkan tubuh utama pohon Tuhan." King Zhu terkena 2 bola cahaya perak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi perak. Ia menjerit kesakitan dan mundur ke udara. Setelah mengumpulkan semua petir, itu berhenti di udara, matanya penuh amarah. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa Yu dan yang lainnya sudah menyiapkan formasi untuk menggali yayasannya. Itu bergegas turun karena marah. Meskipun dia sudah meninggalkan tubuh aslinya, dia masih berubah dari tubuh aslinya. Itu seperti melihat plasentanya sendiri dimakan oleh seseorang, siapa yang bisa menanggungnya. King kecil hampir menjadi gila. Tetap di udara, Sang meraung, tinju dan tanduknya bersinar dengan cahaya perak, tangannya membentuk segel yang aneh, dan cahaya keemasan di matanya melesat ke dalamnya, warna emas dan perak menyatu, membentuk pola Qi di bawah perubahan segel tangannya. Begitu gambar itu muncul, kekuatan aneh terpancar, membekukan ruang di sekitarnya, bahkan Sang sendiri tidak bisa bergerak. Tubuh petir King kecil juga muncul, tetapi dihentikan oleh kekuatan emas. Setiap gerakan yang dibuatnya sangat sulit, katanya dengan kaget, kekuatan ilahi bawaan dari ras menara bencana segel surga Taiji. Tinggal saja di sini dan nikmati pemandangan bersamaku, kata Sang, wajahnya bengkok, aku akan membiarkanmu pergi setelah bawahanku mengambil tubuhmu. King Zhu sangat marah, ia mati-matian mengumpulkan energi dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar akan memaksaku untuk membentuk petir suci apokaliptik Zifu? Bola armilari Anda sudah rusak, apakah menurutmu tingkat segel penyegelan langit ini dapat menekan kekuatan dunia? Hati wasit berkedut, penghancuran bola armilari dan kematian Yao Ge semuanya berkat King kecil. Sekarang setelah disebutkan, itu membangkitkan kemarahannya yang mengerikan dan dia berteriak, mengapa kamu tidak mencoba membentuk petir ilahimu? Paling-paling, kamu bisa membunuh salah satu umatku di bawah segel penyegelan surgaku. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan bentuk manusiamu? Wajah King menjadi gelap, dia tahu bahwa Sang mengatakan yang sebenarnya, segel penyegelan langit Taiji adalah kemampuan bawaan yang hanya bisa diwarisi oleh garis keturunan Raja Klan Huodou, itu dikenal sebagai segel terkuat di ranah seni bela diri surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa Sang terlalu lemah,
petir ungunya tidak akan bisa menerobosnya. Selanjutnya, begitu petir ungu terbentuk, ia pasti akan mati jika kekuatannya habis. Keduanya saling berhadapan di udara, pola Qi emas dan perak tampaknya membentuk dunianya sendiri, itu mengalir di sekitar mereka seperti sungai bintang, membelah langit menjadi dua, pola Qi samar-samar terlihat di dalamnya. Di bawah, mereka bertiga membentuk formasi tiga bakat, tiga persenjataan mendalam tingkat ke-9 membentuk pola segitiga, 2/2, saling bersilangan dan memancarkan cahaya keemasan ke segala arah, meskipun sederhana, itu mampu mengumpulkan semua kekuatan pada satu titik. Boom boom boom, titik di mana kekuatan tiga senjata tingkat mendalam telah berkumpul tiba-tiba meledak, bola energi emas bundar terbentuk di udara dan terus mengembang, di bola energi, sebuah pohon besar yang mencapai langit terpantul, penuh dengan energi spiritual. Ini tempatnya, Yu berteriak dengan suara yang dalam, dia menggunakan tangan kirinya untuk melakukan beberapa segel tangan, dan rune berenang turun dari pedang lampu belakang dan menembak ke bola cahaya. Pada saat ini, bola energi tiba-tiba meledak, tidak banyak fluktuasi energi, tetapi ruang hitam muncul, seolah-olah beberapa segel telah rusak, kedua ruang terhubung pada saat ini, dan ada sedikit tabrakan, ratusan dan ribuan retakan hitam muncul dengan retakan. Ruang tubuh utama, Yu sangat gembira, wajahnya dipenuhi kegembiraan, King Zhu menyaksikan semua ini dari atas, dan wajahnya sangat suram sehingga akan meneteskan air. Di inti pohon cemara abadi, semua esensi hidupnya terkondensasi, dan pohon ilahi mini perlahan muncul dari ruang aneh itu. Cepat segel inti pohon Tuhan, jangan biarkan jatuh. Begitu inti pohon mendarat di tanah, kekuatannya akan hilang dari bumi. Sang meraung, tidak mungkin mengumpulkan semuanya. Keringat mulai mengalir di dahinya seperti hujan, dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, cetakan penyegelan surga Taiji juga kesurupan dan menunjukkan tanda-tanda menghilang kapan saja. Tiga iblis besar buru-buru membentuk segel tangan dan segera mendirikan penghalang bersama, mereka menyegel ruang yang telah muncul, sehingga sulit bagi inti pohon Tuhan untuk melarikan diri. Yuan Sun, yang telah menonton dari kejauhan, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi dingin, dia tiba-tiba menyerang Tang Jie, yang tidak jauh, dan kekuatan domain kehormatan bela dirinya berguling. Setelah istirahat dan pemulihan yang lama, kekuatannya telah lama pulih sepenuhnya, dan dia telah menunggu kesempatan untuk bergerak. Apa yang kamu lakukan? Tang Jie terkejut dan langsung mengeluarkan pedang Vermilion Bird-nya untuk memblokir di depannya, ketajaman bilahnya menghancurkan domain, dan pada saat yang sama, tubuhnya menyusut, baik ofensif maupun defensif. Namun, Yuan Sun adalah pembunuh tingkat atas, dan setiap kali dia bergerak, itu akan seperti Thunderbolt, sosoknya berkedip, dan dia benar-benar menghilang, menyembunyikan dirinya di udara. Wajah Tang Jie menjadi pucat karena ketakutan saat dia mengacungkan pedang Vermilion Bird-nya, mengirimkan serangkaian sinar pedang yang membentuk garis di sekitar tubuhnya untuk menjaga dari serangan diam-diam Yuan Sun. Hei, tidak ada gunanya. Seringai Yuan Sun datang dari belakangnya, Tang Jie berbalik kaget dan menebas dengan pedangnya, namun, dia merasakan jari di persendiannya dan seluruh lengannya mati rasa di tempat pedang Vermilion Bird jatuh dari tangannya. Hehe, untuk bisa mendapatkan persenjataan mendalam tingkat ke-9, perjalanan ini tidak, ki mendalam yang hilang juga dapat dianggap mendapatkan pengembalian yang cukup besar. Mata Tang Jie kabur karena terkejut, dia hanya bisa melihat beberapa bayangan di udara sebelum Yuan Sun melarikan diri dengan pedang Vermilion Bird-nya, seluruh proses hanya butuh beberapa napas, dan dia bahkan tidak bisa melihat gerakan pihak lain sebelum dia membuang pedang berharganya. Istana Dewa Kematian memang layak menjadi organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Wajah Tang Jie menjadi pucat dalam sekejap, kehilangan pedang Vermilion Bird tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kekuatannya. Pada saat ini, tiga iblis besar itu menyegel ruang inti pohon Tuhan dan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Di kejauhan, sosok Yuan Sun dengan cepat berubah menjadi titik kecil dan akan menghilang dari pandangannya, namun, yang mengejutkan Tang Jie, tidak hanya titik kecil itu tidak hilang, tetapi juga menjadi semakin besar. Apa yang terjadi? Dia kembali.
Tang Jie tercengang saat melihat tubuh Yuan Sun terbang tak terkendali di udara, matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan saat dia jatuh ke tanah dengan luka berat, sesosok dengan ekspresi sedingin es muncul, dia memegang pedang Vermilion Bird di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah, tidak ada apa-apa di bawah bahu kanannya. Sebuah wilayah. Tang Jie berteriak ngeri, dia melihat ke tempat lengannya dipotong dan tidak tahu siapa lagi yang bisa memotong lengannya. Tuan wilayah mengabaikan Yuan Sun, yang berada di tanah, dan menatap dingin ke arah mereka bertiga. Dia berjalan dalam beberapa sekejap dan berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong setelah memasuki Gunung Harta Karun? Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan kapal Nuh, masih baik untuk mendapatkan beberapa persenjataan mendalam tingkat ke-9. Dengan kilatan cahaya, pedang Vermilion Bird disingkirkan. Dia melihat dengan rakus pada persenjataan tingkat 9 ketiganya, yang bersinar di udara. Di bawah keterkejutan semua orang, dia naik ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas menuju persenjataan mendalam tingkat ke-93, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Yu dipenuhi dengan keganasan saat dia memelototi wilayahnya, gelombang kekuatan pikiran beriak dari tubuhnya, dan dia menghilang dari tempat, dia berteleportasi di depan wilayahnya dan meninjunya. Mereka bertiga hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri, mereka benar-benar mengandalkan kekuatan senjata tingkat yang mendalam untuk menyegel ruang inti pohon Tuhan. Jika inti pohon Tuhan diambil, itu pasti akan membuka segel dan pecah. Pada saat itu, semua upaya mereka akan. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seperti semutmu. Iblis itu tertawa menghina saat dia memadatkan Kaisar Qi di telapak tangannya dan menyerang. Kekuatan sombong langsung mengguncang kekuatan tinju Saterain dan mengenai tubuhnya, membuatnya terbang. Meskipun dia terluka, dia bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Wu Zong belaka. Jika bukan karena tubuh fisik Yu yang kuat, dia akan berubah menjadi abu oleh telapak tangan ini. Meski begitu, tubuhnya masih terluka parah, dan dia jatuh ke tanah jauh, muntah darah. Li terbang turun dari langit, kelima jarinya memukul drum perang berulang kali, gelombang suara menembus udara dan melesat ke arah wilayah. Pada saat ini, bentuk iblisnya semakin kuat, dan ukuran tubuhnya sudah meningkat beberapa kali lipat. Dengan jentikan jarinya, dia juga memiliki kekuatan besar. Iblis itu mengerutkan kening, cincin penjinak binatang 5 elemen terbang keluar dari tangannya dan membentuk lingkaran besar di udara. 5 Raja Tikus berlari mengelilingi lingkaran besar, dan kekuatan 5 elemen menyebar, membentuk pertahanan untuk memblokir gelombang suara. Ekspresi Li berubah, drum itu tiba-tiba mengembang tanpa batas, sebesar gunung, dan menekan dengan kejam. Seketika, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada saat kritis ini, dia tidak peduli tentang hal lain, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya dan menghancurkan semua senjata levelnya yang mendalam. Dia harus memastikan bahwa itu dia bisa mendapatkan kekuatan inti dari pohon cemara kuno. Wilayah itu akhirnya dipindahkan, kekuatan senjata tingkat mendalam drum perang 9 Li menekan cincin penjinak binatang 5 elemennya. 5 Raja Tikus mulai menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, dan kecepatan lari mereka berangsur-angsur melambat. Cincin penjinak binatang 5 elemennya hanyalah artefak mendalam tingkat ke-9, jika dia bertabrakan dengan paksa, dia takut itu akan rusak total. Feng Yi mengepalkan tinjunya, dan gelang penjinak bis menyusut dengan cepat, berubah menjadi gelang dan jatuh ke pergelangan tangan kirinya. Kemudian, dia mengepalkan kelima jarinya dan mengepalkan telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Aliran energi menyebar dari ujung tinjunya dalam bentuk melingkar seperti gelombang air. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan meledakkannya ke arah drum besar yang menekan. Kekuatan Kaisar Qi dari 9 surga tak tertandingi. Bum bum bum. Drum perang Jiuli mengeluarkan getaran besar, gelombang suara yang teredam tiba-tiba menyebar dalam frekuensi yang tidak teratur, satu panjang dan satu pendek, itu menembus gendang telinga semua orang dan menyebabkan mereka berdarah, telinga mereka tuli sementara, ruang itu juga terdistorsi oleh gelombang suara yang kuat. Puff! Wilayah itu berada di bawah genderang perang dan yang paling dekat dengannya, sehingga mengalami reaksi terkuat dari gelombang suara. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat, dan luka-lukanya memburuk. Dia secara bertahap merasa bahwa dia tidak bisa bertahan. Untungnya, Li telah
Menggunakan banyak kekuatannya ketika dia melawan King kecil, dia juga berada di ujung talinya saat mengendalikan 9 drum perang Li. Dia dikirim terbang oleh serangan balik Kaisar Qi yang menembus drum, meskipun dia hanya dalam bentuk manusia, dia masih dikirim terbang oleh pukulan dan jatuh ke tanah seperti hujan. Genderang perang seperti gunung juga kehilangan kendalinya dan dengan cepat menjadi lebih kecil. Iblis panik dan mengulurkan tangan untuk meraih genderang perang, tetapi dia masih terlambat selangkah. Genderang perang tampaknya sangat spiritual. Setelah kehilangan kendali, itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke pinggang Li. Tubuh Li terluka dan dia secara bertahap kembali ke bentuk manusianya, namun, tubuhnya pucat dan dia telah kehilangan semua ki vitalnya. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Aku akan membawamu nanti. Wilayah Lord mendengus dingin. Dia tidak takut melarikan diri dari bebek yang dimasak. Jadi dia langsung meraih 3 senjata tingkat mendalam dalam formasi 3 bakat. Genderang perang itu adalah senjata tingkat gelombang suara yang mendalam, jadi itu tidak semenarik ketiga senjata nyata ini. Wah, pedang lampu belakang pada formasi 3 talenta telah kehilangan kendali atas hujan untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka terbang keluar dari formasi dan secara otomatis bergegas menuju hujan. Bunuh! Wing meraung, matanya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tunggu beberapa napas, aku akan membunuh orang ini dulu. 10 jarinya bergerak, dan pedang jari itu terbang kembali. 10 jarinya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia tidak terlalu peduli dengan tindak lanjutnya. Semua kekuatan dikumpulkan dalam senjata tingkat yang dalam dan meledak dalam sekejap. Ruang itu langsung terkoyak, dan tebasan acak yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbang menuju langit. Tuan wilayah itu terkejut. Dia tahu bahwa masing-masing setan besar ini memiliki keanehan mereka sendiri. Kultivasi mereka adalah sampah, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Dia mengepalkan tangan kirinya dan cincin penjinak binatang 5 elemen keluar dari tubuhnya. Pesona 5 warna menyelimutinya, menghalangi retakan ruang yang luar biasa dan terus-menerus merobek ruang di sekitarnya. Pesona itu juga terkoyak oleh tekanan spiritual, dan itu akan pecah kapan saja. Saat sayap bergerak, Fu Yi adalah satu-satunya yang tersisa untuk menopang segel. Dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam kapak yang berteriak-teriak, mencoba menekan ruang inti, namun, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Gelombang fluktuasi datang dari kapak perang, menunjukkan bahwa segel itu akan pecah. Sebenarnya ada seseorang di ruang ini. Fu kaget, dia merasakan kekuatan sombong bergegas keluar dari ruang inti. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menahannya. Kapak perangnya dikirim terbang. Dia juga terpengaruh oleh kekuatan yang kuat dan dikirim terbang puluhan meter jauhnya, memuntahkan darah. Haha, aku akhirnya keluar. Setelah segel dipecahkan, tawa keras terdengar, diikuti oleh sesosok terbang keluar. Meskipun dia dalam keadaan menyesal, wajahnya penuh kegembiraan setelah selamat dari bencana. Saat dia bergegas keluar, angin tinju yang sangat kuat mengikuti, menembus lapisan udara dan membuat suara ledakan yang kuat, mencoba membunuhnya. Pria itu berbalik, dan pedang lebar di tangannya, yang selebar papan cuci, dengan santai menebas. Pedang Qi mengenai kekuatan tinju, dan energi besar meledak dan menyebar. Bahkan sayap dan wilayahnya merasakan fluktuasi, dan mereka berdua dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Puncak kehormatan bela diri. Wilayah Lord terkejut saat dia melihat pria yang berdiri di udara. Dia segera mengenalinya sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran badai di hutan Qingge, Chen Chuanjiu. Sekarang dia terluka parah, bahkan kekuatan seorang yang mulia bela diri puncak tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, dia waspada dan berdiri di udara, tidak berani bergerak. Di langit, ekspresi sang berubah, matanya berkedip dengan cahaya keemasan dan tubuhnya yang besar bergetar. King Zhu masih melihat ke bawah dengan dingin, tanpa emosi apapun. Setelah Chen Chuanjiu menyerang dengan pedangnya, dia segera tertawa dan berkata, "Haha, Kaisar Haolian muda, meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan menghentikanmu dari memadatkan aturanmu dan mengumpulkan Kaisar Qimu. Jika kamu gagal kali ini, maka iblis batinmu akan lahir, dan itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga bagimu untuk maju di masa depan." Hati wilayah Tuhan berkedut dan dia sangat terkejut. Kaisar muda Haolian sebenarnya memadatkan Kaisar Qi di ruang inti ini, namun, sepertinya dia diinterupsi oleh Chen Chuanjiu. Itu bagus, jika tidak,
bahkan jika saya bertemu dengannya, saya harus menekannya, lebih baik memiliki satu orang lebih sedikit di 9 alam surga daripada satu orang lagi. Tidak ada suara yang datang dari luar angkasa, hanya kegelapan yang berangsur-angsur menyebar, kedua ruang itu benar-benar menyatu bersama, dan pohon muda mini dari pohon Tuhan muncul dan jatuh ke tanah. Mata iblis besar dipenuhi dengan keengganan dan kebencian, namun, selain sayap, semuanya terluka parah, mereka tidak memiliki energi untuk menyegel-segel. Anakan itu mendarat di tanah dan segera berakar, cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun di sekitarnya tiba-tiba menjadi penuh dengan energi spiritual, seolah-olah seluruh hutan telah diperbarui. Anakan itu juga tumbuh dengan kecepatan menakutkan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, terus tumbuh lebih kuat. Setiap orang merasakan perasaan menyegarkan di hati mereka, dan setiap napas yang mereka ambil membawa manfaat besar. Semua jenis cedera dan kehilangan daya secara bertahap pulih pada saat ini. Pada saat ini, sosok kekar muncul di samping pohon Tuhan, dia mengabaikan semua yang ada di depannya dan duduk di udara, dia membentuk segel Vajra dengan tangannya, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya, dan kemudian memasuki keadaan meditasi. Murid Chen Chuanjiu menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Muda Haolian, kamu masih berpikir untuk menerobos pada saat ini? Berhenti bermimpi." Dia mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi, terbang ke bawah, dan menebas. Keduanya telah ditekan oleh kekuatan gunung yang tidak menua di ruang inti dan tidak dapat bergerak. Ketika hukum musim dingin muncul, mereka hampir mati. Jika Ye Fan tidak mengirim gunung yang tidak tua terbang, dia akan mati. Setelah itu, dia sangat lemah dan tidak bisa terburu-buru keluar. Hanya setelah dia memulihkan kekuatannya, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Bang! Pedang besar Chen Chuanjiu langsung menebas penghalang di sekitar Sao Huang Haolian, tekanan spiritual yang kuat meledak, tetapi itu tidak bisa maju sedikit pun. Apa yang terjadi? Penghalang macam apa ini? Bagaimana kamu masih bisa memiliki pertahanan yang begitu kuat? Mata Chen Chuanjiu membelalak kaget dan tidak percaya saat dia bertanya berulang kali. Kaisar Muda Haolian membentuk segel dengan satu tangan dan menggunakan satu keterampilan penciptaan Qi, esensi spiritual dari pohon ilahi di sekitarnya mulai diserap ke dalam tubuhnya. Tangannya yang lain membentuk segel Vajra, yang memancarkan lampu hijau, tidak hanya penghalang pertahanan yang tidak dihancurkan oleh pedang, tetapi juga menjadi lebih kuat. Murid wilayah Lord menyusut dan dia berkata dengan dingin, "Anak yang cerdas, dia mengekstraksi esensi dari pohon ilahi secara langsung. Sebagian untuk digunakan sendiri, dan bagian lainnya digunakan untuk membentuk segel untuk mengatur pertahanan. Chen Chuanjiu, kamu tidak bisa menghancurkan penghalang Vajra ini tanpa memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Selain itu, tampaknya pemahaman Haolian tentang aturan masih belum cukup. Dia ingin menggunakan esensi pohon spiritual untuk melengkapinya dan menembus ambang bela diri Supreme dalam satu gerakan sebelum melengkapi esensi bela dirinya. Namun, Yingluo." Wajah Tuan Wilayah menjadi dingin saat dia berjalan turun dari langit dan datang ke penghalang Vajra. Dia menyeringai dan berkata, "Namun, ketika hukum dipadatkan dan Kaisar Qi lahir, itu akan menguntungkan saya, Kaisar Muda Haolian. Terima kasih untuk Kaisar Qi dari 9 surga." 5 cahaya berwarna berbeda dari 5 elemen ditembakkan keluar dari kelima jarinya dan mendarat di penghalang Vajra. Dia perlahan memasukkan 5 jarinya ke dalamnya. Cahaya keemasan Kaisar Qi di tubuh Kaisar Muda Haolian berangsur-angsur meninggalkan tubuhnya dan diserap ke dalam wilayahnya. Brengsek! Kaisar Muda Haolian mendengus marah. Tangan kirinya, yang telah membentuk segel, berubah bentuk dan mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan, meninju ke arah cakarnya. Dia mengganti segel tangannya, dan penghalang Vajra segera menghilang. Tuan Wilayah terkejut ketika dia merasakan kekuatan pukulan itu. Hukum di sekitarnya memadat, dan ada cahaya keemasan yang menyinari di atasnya. Dia mundur karena terkejut dan berkata dengan ketakutan, "Kasaya ini adalah tinju Vajra Kasaya." Kekuatan di sekitarnya berkumpul di bawah angin tinju, dan tinju itu menembus kehampaan. Bum bum bum. Meskipun wilayah itu mundur dengan sangat cepat, organ dalamnya masih terguncang oleh kekuatan pukulan. Katanya dengan ngeri, "Chen Chuanjiu akan maju, akan terlambat jika kita tidak menekannya." Chen Chuanjiu juga melihat bahwa situasinya tidak baik. Dengan teriakan keras, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang perunggu kuno surgawinya juga merupakan senjata mendalam tingkat ke-8,
jadi ketika digunakan, itu penuh dengan kekuatan dan kekuatan, itu bergerak dengan cara yang lebar dan terbuka, mengambil jalan yang sama dengan tinju Vajra, yang tak tertandingi dalam keganasannya. Begitu pedang Qi naik, itu segera menekan cahaya tinju. Dalam beberapa napas, mereka berdua telah membuat gerakan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bertarung dengan sengit. Wilayah Tuhan berteriak kaget, kekuatannya sudah pada titik kritis, Anda harus menekan domain seni bela dirinya, jangan biarkan dia punya waktu untuk menyerap esensi spiritual dari pohon Tuhan atau memahami aturannya, jika tidak, dia dapat menerobos kapan saja, kamu tidak akan lagi menjadi lawannya. Chen Chuanjiu terkejut, wilayah adalah keberadaan kaisar bela diri, jadi dia secara alami mengerti kunci untuk maju. Setelah mendengar ini, dia melepaskan semua kartu trufnya dan dengan tegas menekan Cao Huang Haolian, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Cao Huang Haolian juga terkejut dan marah, dia bisa merasakan bahwa dia akan menerobos, tetapi dia tidak bisa memahami poin utamanya. Dia awalnya ingin mengandalkan energi esensi pohon spiritual untuk memaksa terobosan, tetapi sekarang sepertinya tidak ada harapan. Meskipun mereka berdua tak tertandingi dan mendominasi, ada perbedaan besar dalam gerakan mereka. Ilmu pedang Chen Chuanjiu selalu berubah, setiap gerakannya lebar dan terbuka, memberinya aura seorang Grandmaster. Di sisi lain, Cao Huang Haolian membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya menggunakan tinju Vajra, tidak peduli bagaimana Anda berubah, dia akan menanggapi semua perubahan dengan teknik yang sama, dia tidak akan pernah bosan menggunakannya. Tuan wilayah tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi semakin dia menonton, semakin terkejut dia menemukan bahwa esensi bela diri yang terkandung dalam pukulan Vajra Haolian Cao Huang jauh lebih kuat daripada Chen Chuanjiu. Terkadang, bahkan dia tidak bisa melihat melalui kekuatan dalam pukulan. Itu adalah langkah yang sama, tetapi itu berisi semua perubahan. Satu gerakan mematahkan semua teknik. Hati wilayah Tuhan tiba-tiba tenggelam. Dalam seni bela diri, hanya ada pepatah satu kekuatan mengalahkan 10, namun, dia juga telah mendengar bahwa itu ketika seseorang mencapai puncak seni bela diri, atau ketika pemahaman seseorang tentang esensi bela diri mencapai tingkat yang sangat tinggi, setiap gerakan yang dilakukan akan mengandung esensi bela diri tertinggi. Setiap cemberut, setiap senyuman, setiap tindakan, dan setiap gerakan dipenuhi dengan peraturan langit dan bumi. Pada saat itu, semua teknik seni bela diri di dunia akan pucat jika dibandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan pukulan atau telapak tangan biasa. Alam ini disebut menghancurkan semua teknik dengan satu gerakan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Kaisar Muda Haolian untuk memiliki kekuatan seperti itu, namun, situasi di depannya sangat mirip dengan satu gerakan mematahkan semua teknik yang legendaris. Ini membuatnya sangat gugup ketika dia berpikir tentang bagaimana tuan orang ini juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Dia menjadi semakin tidak yakin. Dia diam-diam memutuskan untuk menekan orang ini dan menunggu sampai kedua belah pihak terluka sebelum dia bergerak. Pada saat ini, pohon ilahi telah tumbuh setinggi 1000 kaki dan masih tumbuh. Energi dunia yang dipancarkannya begitu padat sehingga tidak bisa dipercaya. Cedera semua orang pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Chen Chuanjiu dan Haolian Cao Huang merasa penuh energi setelah bertarung sampai mati. Energi yang hilang dengan cepat diisi ulang. Di samping pohon, tanda penyegelan langit Taiji Sang juga akhirnya kehabisan energi dan menghilang. Mata Sang dan kedua sudut dahinya kembali ke warna abu-abu normal. Tubuhnya menyusut dengan cepat, seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar darinya. Dia jatuh dari langit. Tidak hanya kekuatannya benar-benar habis, tetapi pohon ilahi juga telah memasukkan dirinya ke tanah untuk tumbuh. Semua ki spiritual mulai bocor, yang merupakan pukulan besar baginya. Tuan Sang, Wing bergegas dan memegang Sang, dengan lembut mendarat di tanah. Sang meraih lengan sayap dan berkata dengan wajah pucat, cepat dan rebut esensi pohon spiritual, Kian-Kian. Jangan khawatir tentang saya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Dia juga mulai menyerap roh ki dari pohon ilahi. Periode kelemahan setelah transformasi iblis sangat lama, dan dia tidak akan bisa menggunakan ki vitalnya selama beberapa bulan. Namun, pada saat ini, menyimpan lebih banyak kekuatan akan memungkinkannya untuk pulih lebih cepat.
Li lumpuh seperti dia terhuyung-huyung dari kejauhan dan duduk di samping Sang, menyesuaikan napas mereka bersama. Wing berteriak pada Yu Hefu, yang tidak jauh, kalian melindungi Tuan Sang dan Li, aku akan pergi mengambil esensi pohon Tuhan. Dia melebarkan sayapnya yang seperti kelelawar, dan tubuhnya yang lincah berkedip beberapa kali, dan dia bergegas setinggi ribuan kaki, dia menebas udara dengan pedang jarinya, menebang pohon besar yang masih tumbuh, kelima jarinya langsung menusuk ke pelukan pohon, merobeknya. Esensi energi pohon ilahi telah melakukan perjalanan ke setiap bagian meridian pohon besar, dan saat terus tumbuh, itu menjadi sangat tipis. Wing tidak punya ide yang lebih baik, jadi dia hanya bisa merobek pohon itu dalam potongan-potongan besar dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia akan menyempurnakannya di masa depan. Setelah disegel oleh segel penyegel langit Taiji, Yuan Qi di tubuh King masih dalam keadaan beku. Dia berdiri di dahan pohon besar dengan wajah pucat dan melihat semuanya dengan dingin, mempercepat pemulihan energinya. Yu, kamu pergi dan kumpulkan pohon ilahi juga, serahkan ini padaku. Fu mencengkeram kapaknya erat-erat dan melihat wilayah di kejauhan dengan ketakutan. Dia berkata, esensi pohon spiritual sangat penting bagi kita, setiap bagian dari itu berarti. Hujan juga tidak ragu-ragu, setelah baru saja memulihkan banyak kekuatan, dia juga meluncur ke udara dan mulai menggunakan pedang lampu belakangnya untuk memotong pohon besar dan meraihnya dalam jumlah besar. Ada juga Tang Jie, meskipun dia telah kehilangan pedang Vermilion Bird, di bawah energi spiritual yang mengejutkan ini, tidak hanya semua luka-lukanya pulih, tetapi dia juga tampaknya telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sangat gembira, dan dengan cepat duduk bersila di dekat Sang, mengambil kesempatan untuk menembus ambang kehormatan bela diri. Jika dia bisa menembus alam utama ini, dia akan menebus kerugian yang dia derita di dataran iblis, meskipun dia akan dihukum berat jika dia kehilangan pedang Vermilion Bird. Kamar dagang 4 tingkat memiliki uang, jadi dia lebih mementingkan peningkatan kultivasinya. Bagaimana saya bisa melewatkan sesuatu yang baik? Sebuah suara yang akrab terdengar di udara, itu adalah Yun Xiao. Dia sangat gembira melihat esensi pohon itu. Dia meniru hujan, mengeluarkan senjata, dan menebas pohon. Ledakan. Senjata mendalam tingkat ke-6 di tangannya benar-benar pecah menjadi dua setelah kontak dengan cahaya dari pohon ilahi. Ini Bian. Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka pohon ilahi begitu keras ketika dia melihat hujan dan sayap dengan mudah memotong pohon itu dan memasukkannya ke dalam saku mereka. King Zhu mendengus dan menatapnya dengan dingin, persenjataan tingkat 6 yang ingin memotong inti tubuh utamaku. Melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Yun Xiao menyipitkan matanya dan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya, tubuh aslimu telah direnggut, dan kamu masih memiliki wajah untuk mengejekku. Kamu memiliki sikap yang baik, aku mengagumimu. Kamu pengecut. King Zhu sangat marah sehingga hampir tidak bisa pulih, wajahnya berubah menjadi ungu, dan dia mendengus berat sebelum memalingkan muka, mengabaikannya. Sekarang tubuh utama telah muncul dan dihancurkan sedemikian rupa, itu tidak bisa lagi dilestarikan. Tidak ada yang namanya keberadaan abadi di dunia ini, bahkan untuk seseorang seperti dia yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, saat dia menyaksikan dirinya yang asli secara bertahap diambil, bagian tubuh yang akrab itu tiba-tiba menjadi sedikit linglung, hati yang awalnya sangat enggan untuk berpisah dengannya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Li Yun Xiao, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, deru hujan datang. Yun Xiao memegang sepotong besar pohon ilahi dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa memotong pohon ilahi sama sekali, dia memiliki ide untuk merebutnya dan mencuri buah kerja hujan. Pergi ke neraka. Pedang ke-11. Marah, Yuda menusukkan pedangnya ke Yun Xiao. Hahaha. Yun Xiao tertawa saat dia menginjak pohon ilahi dan terus menghindar. Dia tidak memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9 di tangannya, jadi jika dia tidak merebutnya, tidak ada cara lain. Jika tidak, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menarik hujan. Hujan telah mengejar Yun Xiao hampir sepanjang hari, tetapi tidak berhasil. Tubuh utama pohon ilahi telah dibelah olehnya, yang persis seperti yang diinginkan Yun Xiao. Meskipun dia tidak ingin memprovokasi hujan, dia tidak takut akan hal itu. Selain itu terkait dengan esensi pohon ilahi, yang akan sangat bermanfaat bagi tablet alam ilahi dan kultivasinya sendiri.
Setelah mengejar sebentar, mata Yu Xiu dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dalam perjalanan ke tanah iblis ini, anggota klan iblis telah menderita kerugian besar, tidak hanya tombak iblis yang mati dalam pertempuran, bola armilari rusak, dan semua orang terluka parah. Sekarang, mereka akhirnya memiliki sedikit rasa manis, yang telah mereka perjuangkan dengan hidup mereka, tetapi Yun Xiao telah menyebabkan masalah bagi mereka, jika bukan karena kenyataan bahwa sulit untuk membunuhnya dalam keadaan saat ini, dia akan membunuhnya bahkan jika dia harus melepaskan esensi pohon Tuhan. Tuan Yu, saya sudah mengenal Anda begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya Anda sangat membantu saya, terima kasih. Yun Xiao menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya dari kejauhan, lalu tertawa dan meninju cabang-cabang yang patah. Cabang-cabangnya retak di bawah tinjunya, dan segera, dia mengumpulkan potongan-potongan besar pohon ilahi dengan sangat gembira. Tuan Yu mengertakkan gigi karena marah dan dengan cepat mengumpulkannya sendiri. Saat pohon ilahi terus tumbuh, ki yang mendalam menyebar lebih cepat, dan jumlah ki yang mendalam yang terkandung dalam setiap unit pohon ilahi menjadi semakin sedikit. Setelah mengumpulkan semua cabang yang retak, Yun Xiao kesal lagi, karena dia tidak bisa memotong pohon dewa baru. Sementara itu, hujan sudah dalam keadaan siaga tinggi, tidak lagi realistis untuk menyelinap menyerang atau rob. Setelah berpikir keras sejenak, Yun Xiao tiba-tiba punya ide. Dengan kilatan cahaya, kuali ungu gunung dan sungai muncul di tangannya. Pertama kali dia menggunakan kuali ungu ini adalah ketika dia bertarung dengan hujan. Dia telah dikejar oleh hujan, jadi dia membuangnya tanpa daya. Akibatnya, itu telah menyerap semua cahaya pedang Rain. Benda ini sepertinya bisa langsung menyerap serangan, mungkin itu juga bisa menyerap ki yang murni dan mendalam. Mengapa saya tidak mencoba menggunakan cici? Dengan gagasan untuk mencobanya, Yun Xiao melakukan upaya putus asa. Dia mengucapkan beberapa mantra yang persis sama dengan pertama kali dia menggunakannya di kuali, dan sedikit energi yang baru saja dia pulihkan terkuras lagi. Kuali gunung dan sungai dikirim terbang dari tangan Yun Xiao dengan serangkaian suara gemuruh, berputar ke atas dan ke bawah di sekitar pohon ilahi. Kemudian, ia mulai memancarkan kabut ungu tebal, yang berubah menjadi cahaya 9 warna dan menyebar. Cahaya 9 warna itu sangat cerdas. Ketika itu bersinar di batang pohon Allah, itu tampak menembus dari cahaya. Terdengar suara gelembung hijau dari segala ukuran perlahan meluap dari bagasi yang diterangi. Mereka terus meluap dari cabang besar dan terbang ke kuali gunung dan sungai. Pada awalnya, kecepatan munculnya gelembung sangat lambat, seolah-olah itu sesuai dengan keinginannya. Setelah mencicipinya, cahaya 9 warna terus tumbuh lebih terang, kemudian, gelombang gelembung melonjak terus-menerus dan diserap dengan cepat. Kuali gunung dan sungai segera mengumpulkan sejumlah besar esensi pohon Tuhan ke cabang-cabang di dekat kuali ungu. Pertumbuhan pohon menjadi sangat lambat. Benar saja, itu berhasil. Yun Xiao sangat gembira. Sementara kuali gunung dan sungai menyerap esensi pohon dewa, sejumlah besar prasasti berkedip di tubuhnya, yang masing-masing memiliki aturan yang kental, memberi orang perasaan kekuatan dan kecerdasan yang besar. Kamu hidup kembali ketika ada makanan enak. Kamu biasanya berpura-pura mati. Yun Xiao mengutuk beberapa kali, wajahnya penuh kegembiraan saat dia berdiri di samping dan menonton. Tiba-tiba, niat membunuh sedingin es menerobos udara dan membuat suara siulan yang menusuk telinga. Wajah pria Yu dipenuhi dengan amarah saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah dan berkata, "Jadi itu kamu. Ki yang mendalam di seluruh pohon Tuhan sedang dikeringkan, hentikan kuali ungu segera." Di bawah sinar pedang, wajah Yun Xiao berkedip dengan cahaya dingin. Dia bisa menghindarinya, tetapi jika dia melakukannya, keadaan kuali gunung dan sungai pasti akan hancur. Melihat sejumlah besar esensi pohon ilahi direbut olehnya, berhenti bahkan sedetik pun akan menjadi kerugian besar. Dia mengambil keputusan dan menamparkan lonceng dinasti untuk melawan keterampilan pedang langit yang cerah. Dang! Cahaya pedang mengenai bel, dan bel itu bergetar sejenak sebelum ditolak. Gelombang suara dari tabrakan dua senjata tingkat dalam menyebar, berubah menjadi serangan tajam yang bergegas menuju hujan. Semua otot di tubuh Yun Xiao menonjol saat dia mengedarkan tubuh tirannya ke puncaknya, lalu dia menjulurkan telapak tangan dan memblokir serangan balik lonceng. Dia kemudian membentuk segel dengan tangannya dan mengangkat lonceng dinasti di atas kepalanya, memutarnya terus-menerus. Adapun dirinya sendiri,
dia mulai bergabung dengan jiwa naga iblis, sisik naga mulai tumbuh di tubuhnya, dan dia menjadi iblis. Yun Xiao dalam kondisi puncak, siap bertarung kapan saja, dia yakin bahwa dia bukan tandingan hujan, namun, selama dia bisa bertahan beberapa saat lagi, kuali gunung dan sungai akan menyerap lebih banyak energi esensi, manfaat yang akan dia peroleh tidak akan terukur. Yu, aku akan membantumu, bunuh anak ini dulu. Dengan kilatan cahaya di langit, sosok sayap tiba-tiba muncul, pedang 10 jari menebas ruang padat yang menutupi area yang luas, mencoba memotong Yun Xiao menjadi beberapa bagian. Wajah Yun Xiao berkedip, sutra langit iblis masih ada di tubuh Ye Fan, dan tubuh tiran tertingginya tidak berani menerima serangan seperti itu secara langsung, dia buru-buru mengucapkan mantra kelonceng dinasti, yang meluas hingga beberapa kali ukuran aslinya dan menutupinya di dalamnya. Pilih pala, lonceng itu mengeluarkan suara seperti menggoreng kacang ketika dihantam oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Yun Xiao, yang berada di dalam lonceng kuno, dirangsang oleh suara itu dan merasa telinganya akan meledak, dia buru-buru memotong pendengarannya dengan indera ilahinya. Aku akan menangani tempat ini, Anda harus pergi dan mengambil pohon ilahi sebanyak yang Anda bisa. Riak berlari, hujan meraung dan mundur, dia membuat segel aneh dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melesat keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju kuali gunung dan sungai. Kuali itu adalah senjata tingkat Sein, jadi dia tidak berani menyerangnya dengan gegabah, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghentikan operasinya. Itu efektif, cahaya 9 warna mulai meredup di bawah campur tangan kekuatan spiritualnya. Ini juga berhasil. Yu sangat gembira dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kendali bocah itu atas artefak Sein ini sangat lemah, saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa menerimanya. Sebuah pikiran yang luar biasa melintas di benaknya, dia terus-menerus mengirimkan beberapa teknik rahasia ras iblis ke dalam kuali gunung dan sungai. Kuali gunung dan sungai sepertinya tidak menolaknya, itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ini membuat Yu semakin bahagia, dia meningkatkan kecepatan castingnya. Yun Xiao terkejut saat dia merasakan hubungan indera ilahi antara dia dan kuali gunung dan sungai yang dipotong secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya berubah drastis, dia segera menyingkirkan lonceng dinasti dan muncul di luar. Dia terkejut saat dia berlari menuju kuali gunung dan sungai. Kamu ingin mengambil kuali unguku? Siapa yang membidikmu begitu sombong? Yun Xiao merasa bahwa hubungannya semakin lemah, dan dalam ngerinya, dia tidak peduli tentang menyerap esensi pohon ilahi, akan menjadi bencana nyata jika dia kehilangan kuali gunung dan sungai. Tiba-tiba, dia membentuk segel Bright Jade dengan kedua tangan, 3 karakter seperti kecebong emas muncul di sekitar segel, lalu dia menamparnya dengan keras pada kuali ungu. Ledakan, kuali ungu diguncang oleh segel dan segera bersinar terang, sebuah ruang kaca muncul di sekitarnya dan kendali spiritual Rain terputus. Yun Xiao menghela nafas lega, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Dia terus membombardir kuali dengan kedua tangan, mendorongnya ke arah hujan. Ruang kaca tiba-tiba tumbuh lebih besar dan mulai memeras segala sesuatu di sekitarnya. Ekspresi Rain berubah, saat kekuatan rohnya terputus, dia menghela nafas dalam hatinya, sekarang dia melihat dunia kaca datang ke arahnya, dia dengan cepat menyebarkan kekuatan rohnya dan berteleportasi. Dunia kaca adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan samudra emas kapal Nuh, dia tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengannya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Wajah Yun Xiao pucat saat dia mendorong dunia berlapis kaca ke arah hujan. Pohon ilahi itu tingginya ribuan kaki dan lebar meter yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan Yun Xiao mendorong kuali gunung dan sungai terbatas, dan setelah beberapa napas, dia merasa bahwa kekuatan jiwanya telah habis, dan dia tidak bisa lagi mendukungnya. Sementara itu, Tuan Yu juga menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba, tubuh King Zhu berkedip dengan kilat, Yuan Qi yang disegel di tubuhnya akhirnya dilepaskan, matanya bersinar dengan kekejaman saat menatap sang melalui lapisan dedaunan, ekspresinya berubah terus-menerus. Sang sepertinya telah merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, dia tersenyum pahit, saya gagal pada akhirnya, puluhan ribu tahun yang lalu, seperti sekarang, aku telah duduk di bawahmu dan berkultivasi, hari demi hari, saya tidak menyangka akan seperti ini setelah puluhan ribu tahun. Pupil King Zhu tiba-tiba melebar, dan ekspresi kebingungan melintas di antara mereka.
Hatinya tersentuh oleh kata-kata Sang, setelah wujud aslinya terungkap, hubungan antara dia dan tubuh aslinya secara bertahap terputus, dia bukan lagi pohon cemara abadi, dia hanya King kecil yang memiliki semua ingatan tentang pohon cemara abadi. Adegan melintas di benaknya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menyaksikan perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup, dan pada akhirnya, dia telah memperoleh kehidupan baru. Jadi bagaimana jika kita menang? Jadi bagaimana jika kita kalah? King Zhu tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan ini, melihat tubuh pohon Tuhan yang hancur, wajahnya dipenuhi dengan kehancuran yang tak terbatas, seolah-olah tiba-tiba kehilangan minat pada segala hal dan tidak lagi memiliki keinginan sedikit pun untuk membunuh. Hidup itu seperti kabut atau mimpi, takdir lahir dan takdir dihancurkan, dan kita masih nyaman. Di masa depan, saya tidak akan lagi terikat oleh tubuh asli saya. Dunia ini begitu besar sehingga saya bisa melayang dengan bebas. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba tercerahkan, semua kabut tersapu, dan langit cerah ribuan mil di depannya. Perasaan aneh mulai berubah di tubuhnya, warna hijau muda di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan kehendak tatanan alam melonjak di tubuhnya seolah-olah dia telah memperoleh semacam kekuatan yang kuat. Wajah Sang menegang, dan dia tersenyum. Selamat, King kecil, kamu telah melangkah ke gerbang terakhir Dao bela diri. Alam, Kaisar. King Zhu melihat tubuhnya sendiri dengan tidak percaya, kekuatan hukum mengalir di tubuhnya, dan kekuatan guntur dan kilat mulai berkedip dengan Kaisar Emas Ki dari surga ke-9. Dia awalnya adalah tubuh yang berubah bentuk, keberadaan yang mirip dengan jiwa, memiliki energi paling murni, jauh lebih mudah baginya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi daripada manusia atau monster. Jadi dia berbeda dari orang lain ketika dia maju menjadi Kaisar Agung, dia hanya merasa bahwa tubuhnya jauh lebih jujur dari sebelumnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga sepertinya dia bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi dan menampilkan kekuatan tak terbatas dengan mengangkat tangannya. Senyumnya sedikit jelek dan dipaksakan, tetapi itu juga mengungkapkan perasaan dan kepuasannya yang sebenarnya. Setiap orang memiliki seni bela diri mereka sendiri. Selama Anda menemukan jalan yang menjadi milik Anda akan dapat mencapai pintu terakhir. Dia sedikit tertegun saat dia melihat Kaisar Hao Lian muda, yang masih berjuang di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena dia tidak bisa memasuki pintunya sendiri, itu sebabnya dia selalu merindukan sedikit itu. Keberhasilan atau kegagalan tidak dapat diprediksi. King kecil, selamat akhirnya maju ke alam 9 surga. Dengan suara teredam, Kaisar Tikus muncul dan berkata, saya harap Anda dapat membantu saya menyelamatkan 5 Kaisar Tikus. Sejak melarikan diri dari ruang tertutup, Kaisar Tikus telah bersembunyi di pohon dewa, memulihkan kekuatannya sambil mengawasi wilayah itu. Dia siap untuk mengambil tindakan. Melihat terobosan tak terduga King Zhu, dia segera muncul dan memohon. King Zhu juga terkejut dengan kemajuannya yang tiba-tiba, tetapi dengan cepat menjadi tenang dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelamatkan Raja Tikus. Namun, tubuh utama saya rusak, jadi saya tidak dapat lagi memberikan ki spiritual yang cukup untuk diserap oleh keturunan Anda. Aku khawatir hidupmu di dataran iblis tidak akan senyaman sekarang. Kaisar Tikus sangat gembira dan berkata, terima kasih. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya di masa depan. King mengangguk dan berkata, tapi sebelum aku membantumu, ada sesuatu yang perlu aku lakukan. Kakinya dengan lembut meninggalkan cabang dan melayang di udara. Dia membentuk beberapa segel tangan dan mulai menampilkan serangkaian teknik yang sangat indah, terus-menerus mengirimkannya ke pohon tubuh Tuhan sambil diam-diam melantunkan sesuatu. Di bawah pengaruhnya, pohon Tuhan tampaknya telah membakar semua esensi hidupnya. Itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat dan tumbuh dengan cepat. Seluruh langit langsung ditembus oleh kekuatan kekerasan, dan sebuah lubang besar muncul. Langit yang semula cerah langsung diselimuti kegelapan. Bima sakti mengalir dan bintang-bintang menghiasi langit. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat ke langit. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka begitu dekat dengan langit, seolah-olah bintang dan bulan ada di sekitar mereka. Hujan dan sayap berhenti menyambar pohon suci dan dengan cepat mendarat di samping Sang, menatap langit dengan kaget. Apakah ini jalan ke Barents kuno?
Sang bergumam pada dirinya sendiri, dikabarkan bahwa pohon cemara abadi adalah tempat yang paling dekat dengan bintang-bintang, itu memang benar, hanya saja pembukaan jalur langit berbintang agak sulit. Itu benar, membuka jalur langit berbintang membutuhkan sejumlah besar kisaya yang mendalam, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah dibuka 11 kali, dan setiap kali, itu telah dibuka secara paksa oleh master yang tiada taranya, baru kali ini aku membukanya sendiri, karena aku berutang nyawaku. Mata King tertuju pada Yun Xiao saat berteriak, Li Yun Xiao, aku membalas budi yang aku berutang padamu sekarang, aku sudah membuka jalur langit berbintang ini untukmu, jadi cepat pergi, saya khawatir saya tidak bisa bertahan lama. Yun Xiao, di sisi lain, menutup telinga terhadap kata-kata King Zhu, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari bahwa langit telah menjadi gelap dan malam telah tiba. Tubuh Yun Xiao sedikit gemetar, karena dia akhirnya melihat sosok yang dikenalnya. Di bawah penindasan Chen Chuanjiu, Kaisar Muda Haolian telah meluncurkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun dia tidak punya waktu untuk beristirahat atau berpikir, dia merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu dari angin yang diciptakan oleh pukulan, setiap pukulan menjadi semakin halus dan kuat, dan kekuatan di tubuhnya tampaknya terus meningkat. Dengan beberapa pukulan, Chen Chuanjiu terlempar, konsep seni bela diri mulai muncul di sekitarnya, dia akan menerobos. Tidak baik, dua suara berteriak pada saat yang sama, selain Chen Chuanjiu, orang lain adalah Tuan Wilayah. Dia tidak peduli tentang ini lagi, dia langsung mengeluarkan cincin penjinak binatang 5 elemennya dan menekannya di tubuh Cao Huang Haolian, dia tidak pernah berpikir bahwa itu pihak lain akan dapat menerobos tekanan dan maju ke alam bela diri tertinggi dalam keadaan seperti itu. Ledakan, cincin penjinak binatang 5 elemen menghantam seberkas cahaya di sekitar tubuh Kaisar Muda Haolian, tetapi itu diblokir dan tidak dapat ditekan. Kaisar Muda Haolian sendiri juga terkejut dan sangat gembira, dia melihat kekuatan di sekitarnya dengan ekstasi, itu adalah 9 kehendak surga, yang berisi kekuatan hukum langit dan bumi dan 9 kaisar ki surga, itu perlahan mengembun di sekelilingnya dan terus melonjak ke tubuhnya. Cepat dan serang, jika integrasi kehendak selesai, dia akan menerobos ke alam tertinggi bela diri dan kita semua akan selesai. Tuan Wilayah berteriak kaget, yang membangunkan Chen Chuanjiu yang tertegun, dia buru-buru mengambil pedang besarnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Dua kekuatan sombong terus-menerus membombardir penghalang yang dibentuk oleh 9 kehendak surga, di dalam, Cao Huang Haolian mengerutkan kening, meskipun penghalang itu terus-menerus bergetar, sepertinya bisa bertahan, selain itu, 9 surga akan terus bergegas ke tubuhnya, memungkinkan pemahaman niat bela dirinya memasuki alam yang sama sekali baru. Apakah Tao Wu benar-benar akan menerobos? Chen Chuanjiu mengungkapkan ekspresi kebencian dan keterkejutan yang ekstrim, dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengejarnya, tetapi dia masih bisa menerobos dalam kondisi seperti itu, dia telah terjebak di puncak alam kehormatan bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memahami apapun, perbedaan ini membuatnya sangat cemburu hingga tubuhnya hampir terbakar. Istirahat. Tiba-tiba, suara yang hampir tidak terdengar, mereka bertiga terkejut dan membuka mata karena terkejut, namun, mereka memiliki 3 perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan yang tampaknya menjadi sedotan terakhir yang merusak keseimbangan datang entah dari mana, itu dengan lembut menabrak penghalang sihir yang didirikan oleh 9 kehendak surga, dengan retakan, penghalang sihir benar-benar retak. Ini Bian, murid Kaisar Muda Haolian tiba-tiba berkontraksi, dan jantungnya berkedut hebat, saat penghalang runtuh, dia merasakan 9 niat bela diri surga di tubuhnya mulai mengalir, dan bukan hanya niat bela dirinya yang hilang, itu juga mengambil kekuatan dan ki yang mendalam. Bahkan tubuh fisiknya berangsur-angsur runtuh saat alam niat menghilang. Aku hanya mencoba menerobos ke alam tertinggi bela diri, mengapa begitu menggugah Agro? Petik 2. Dia tertawa pahit pada dirinya sendiri. Alam 9 surga adalah rintangan terakhir dalam seni bela diri, jika dia berhasil, dia akan menjadi kaisar, dan jika dia gagal, dia akan menjadi bandit. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan jatuh kembali ke puncak kehormatan bela diri, tetapi dia juga akan mati. Dalam keadaan seperti itu, Chen Chuanjiu dan wilayahnya tidak akan pernah membiarkannya pergi, dengan cara yang sama,
jika dia berhasil maju, dia juga tidak akan membiarkan keduanya pergi. Tapi sekarang, semua 9 kehendak surga yang telah dia ringkas mulai runtuh, mereka hancur inci demi inci dan melayang menuju kehampaan yang tak berujung. Sedikit kesedihan melintas di wajah Kaisar Muda Haolian, dia menatap jalan bela diri yang tak berujung, matanya terbakar dengan gairah dan rasa sakit. Saya masih terjebak di ambang batas ini. Dia tertawa pahit dan menghela nafas, Tuan, rekan-rekan murid, saya akan pergi dulu. Pada saat ini, tubuhnya mulai menghilang bersama dengan niat bela diri yang runtuh, matanya berangsur-angsur menjadi tidak fokus, dalam keadaan linglung, penglihatannya menjadi kabur, sesosok putih bergegas turun dari langit, menyebabkan dia sedikit tercengang, sosok ini tumpang tindih dengan sosok yang mengesankan di benaknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi sangat tenang, pikirannya sepertinya kembali ke 50 tahun yang lalu, di hutan plum di kaki puncak Lingqiao. Bunga plum diterangi terang, dan seorang pemuda berusia 11 atau 12 tahun dengan pakaian hijau berdiri di salju, berlatih tinju Vajra paling dasar berulang kali. Setiap kali pemuda itu melemparkan pukulan, bunga plum akan melayang ke bawah, itu mekar dan layu di bawah niat tinjunya, berubah menjadi potongan-potongan lumpur salju merah muda. 998 pukulan. 999 pukulan. 1000 pukulan. Pemuda itu menghela napas panjang, menyeka keringat dari dahinya, dan berbaring di atas salju. Yang aneh adalah begitu dia jatuh, salju dan lumpur putih di sekitarnya segera mencair, dan area dalam radius lebih dari 10 meter menjadi kering. Tuan, kapan Anda bisa mengajari saya keterampilan bela diri kedua? Dua sosok muncul di samping pemuda itu, dia melompat dengan gembira dan berlari ke pria parubaya itu, memohon. Dengan bakatmu yang bodoh, kamu harus puas bahwa kamu bisa mempelajari tinju Vajra dalam hidup ini. Seorang pemuda yang sedikit lebih tua di samping pria parubaya itu mencibir dan mendengus, saya telah berlatih selama 3 tahun, tetapi saya masih belum mencapai tahap Wuzong, bagaimana guru punya waktu untuk mengajari sampah sepertimu? Pemuda itu sangat marah, dia mengangkat tinjunya dan bergegas, meraung, Jun Ruyun, aku ingin berduel denganmu. Jun Ruyun tertawa menghina, kamu. Kita akan berbicara tentang duel lagi ketika kamu bisa mengambil salah satu gerakanku, hehe, sebaiknya kamu menghemat waktu untuk melatih tinju Vajra yang menjanjikan, haha. Pemuda itu bergegas dengan marah tetapi dihentikan oleh pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Jun Ruyun benar, Anda harus puas bahwa Anda dapat mempelajari tinju Vajra dalam kehidupan ini. Wajah pemuda itu pucat saat dia berkata dengan sedih, jika bahkan Tuan mengatakan begitu, sepertinya bakatku benar-benar mengerikan. Tuan, apakah saya benar-benar memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri? Pria parubaya itu membungkuk dan menepuk rambut pemuda itu dengan telapak tangannya yang lebar, dia terkekeh dan berkata, apakah kamu suka berlatih seni bela diri? Apakah kamu menyukainya, Ying Luo? Mata pemuda itu terbuka lebar dan jernih saat dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun sangat membosankan dan melelahkan untuk berlatih seperti ini setiap hari, hari demi hari. Tahun demi tahun, tapi Ying Luo, aku sangat menyukainya, saya sangat menyukai perasaan dipenuhi dengan kekuatan, setiap kali saya meninju, saya merasa dunia ini milik saya, di bawah kekuatan tinjuku, aku mendominasi segalanya. Tuan, saya mohon Anda untuk membawa saya ke ujung dao bela diri yang tak berujung. Remaja itu berlutut, 2 garis air mata jatuh ke salju dan lumpur, membentuk manik-manik es sebening kristal. Cek, Jun Ruyun mengungkapkan ekspresi menghina dan menoleh ke samping. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, Sao Huang, saya tidak tahu apakah Anda memiliki bakat seni bela diri, namun, saya tahu bahwa Anda memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain, dan itu adalah keinginan yang pantang menyerah, keberanian yang gigih, dan hati pembangkit tenaga listrik sejati. Remaja itu berhenti menangis dan membuka matanya lebar-lebar, benarkah? Lalu kapan guru akan mengajari saya keterampilan bela diri kedua? Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya yang tajam, dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum, menatap langit yang tak berujung, dan berkata dengan acuh tak acuh, nama dan tubuhmu akan dihancurkan, tetapi sungai akan mengalir selama berabad-abad. Bersambung.